Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran serta saling berwasiat dalam kesabaran. Surat Al-Asr. Yang sama-sama kita hormati ketua, pengurus dan Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah Allah. Kita malam ini sudah berada di tanggal 8 Rajab. 8 Rajab. Ya. Semoga dengan memasuki bulan Rajab, kerinduan kita terhadap bulan Ramadan itu semakin tinggi. Ya. Makanya salafus soleh, orang-orang soleh dahulunya, kalau sudah memasuki bulan Rajab itu mereka membaca doa. Jadi doa ini memang tidak ditemukan dalam hadis Nabi, tapi menunjukkan kerinduan terhadap Ramadan itu. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, jadi memang itu wujud kerinduan itu. Ya, sekali lagi doanya bukan dari Nabi, tapi tidak salah kata ulama untuk membaca doa tadi. Itu wujud kerinduan. Ya, ada di bulan Rajab. Ya, keinginan untuk segera dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kan 2 bulan lagi itu. 2 bulan lagi, ya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kemudian. Semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, biasanya kita membahas ada kajian tentang akhlak kemudian muamalah. Saya tertarik malam hari ini untuk kembali membahas sebuah hadis Rasulullah berkaitan dengan ibadah, yaitu sholat berjamaah. Ya, hadis ini sering dibahas oleh para mubalik dan asatid. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Daud nomor 511,
Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Maka apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Dan apabila imam ruku, maka rukuklah, dan jangan kalian ruku sampai imam ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, dan apabila imam berkata sami'allahu liman hamidah faqulu, maka katakanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan apabila imam sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjudah, jangan kalian sujud sampai imam sujud. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud. Nah, ini akan kita bahas kembali malam hari ini, mengingat-ingatkan kembali ya, sebagaimana yang disampaikan Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, berarti ada kewajiban kita untuk mau belajar, ya, untuk mau membahas berkaitan dengan bagaimana salat yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, baik dari sisi gerakan maupun perkataan. Karena salat itu kan ya ibadah yang dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, di dalamnya ada gerakan, ada perkataan. Ya. Jadi ada jamaah yang ternyata berpuluh-puluh tahun membaca iftitahnya saja salah. Ya. Orang wa ma ana minal musyrikin, ternyata yang dibaca oleh beliau itu wa ana minal musyrikin. Berpuluh-puluh tahun sholat pak itunya baca wa ana minal musyrikin, aku ini ya Allah orang musyrik. Nah, coba bayangkan tuh, lagai di sholat ternyata yang dibaca tidak betul Pak. Ini ditemukan ada jamaah berpuluh-puluh tahun sholat tuh, lagai di sholat tuh, ternyata itu yang dibacanya Pak, wa ana minal musyrikin. Dan saya mengajar pendidikan agama Islam dalam satu kelas, itu ada 2 orang ditemukan mahasiswa Pak, terbalik dia. Yang pertama dibacanya wa ana minal musyrikin, yang kedua dibacanya wa ma ana minal muslimin. Nah, itu coba ingat. Jadi yang pertama dibacanya aku adalah orang musyrik, yang kedua aku bukan orang muslim. Karena wa ma ana minal muslimin, aku bukan orang muslim. Itu kalau tidak ada kemauan untuk kembali mengulang ya tata cara sholat, wah, ini bahaya nih Bapak Ibu ya. Kalau alasannya tidak tahu taruh sama, harus cari tahu, ya. Ada seorang jamaah bilang kan yang penting sholat tuh Ustaz khusyuk, betul. Tapi kalau berbicara syarat sah sholat, khusyuk tidak ada di dalam Pak. Mana ada syarat sah sholat khusyuk? Tidak ada Pak. Jadi tidak pun khusyuk, selama syarat sah sholat terpenuhi, sah dia. Rukun sholat ada tidak khusyuk? Tidak ada Pak. Mana ada di rukun sholat khusyuk Pak? Tidak ada ya. Karena khusyuk itu nilai tambah dia. Qad aflahal mu'minun itu Pak, itu nilai tambah. Sehingga ada orang yang sholat khusyuk nilainya lebih dibandingkan mereka yang sholat tapi tidak khusyuk, nilai tambah dia. Nah, jadi kalau hadis yang kita baca di awal berbicara tentang tata cara sholat berjamaah, nah, ini akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu kan diangkat untuk diikuti. Yang namanya imam itu kan pemimpin. Di tinggian sarantiang, di dahuluan salangkah. Berarti dia punya kelebihan dibandingkan yang lain.
Sehingga kalau memilih imam itu kan dalam hadis kita baca Bapak Ibu, yang utama itu kan aqra'uhum li kitabillah. Yang bacaan Al-Qur'annya itu paling baik. Atau ada yang mengatakan yang hafalannya paling banyak. Apalagi memang kedua-duanya sejalan. Sudahlah bacaannya bagus, hafalannya banyak. Itu lebih bagus. Ya kan? Itu namanya aqra'uhum li kitabillah. Kemudian yang kedua itu adalah fa'a'lamuhum bis sunnah. Ya. Yang paling paham tentang sunnah, tentu berkaitan dengan sholat berjamaah. Tapi sekali lagi ini berbicara tentang keutamaan, bukan keharusan. Karena ada sahabat Nabi Bapak Ibu yang hafalannya tidak sebanyak seseorang, tapi dia jadi imam, mengimami orang yang hafalannya lebih banyak. Jadi ini berbicara tentang keutamaan, bukan berbicara tentang keharusan, ya, keutamaan. Ya. Tapi kita membaca dalam hadis Nabi bahwasanya, ya, ada 3 golongan yang sholatnya itu 1 jengkal pun kan tidak diangkat dari atas kepalanya. Salah satunya adalah rojulun amma qauman wahum lahu karihun. Ya. Seseorang yang mengimami suatu kaum padahal kaumnya itu membencinya. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah kebencian makmum kepada imam gara-gara bacaannya bagus? Tidak. Mana ada makmum membenci imam gara-gara bacaannya bagus, Pak? Mana ada makmum membenci imam gara-gara hafalannya banyak? Tidak. Mana ada makmum membenci imam gara-gara pemahamannya terhadap sunnah itu bagus? Tidak ada, Pak. Tapi kebencian makmum kepada imam itu karena akhlak, perilaku. Maka imam bukan hanya bisa membaca Al-Quran, bukan hanya banyak hafalan, bukan hanya paham dengan sunnah, tapi seorang imam harus memiliki perilaku yang baik. Harus punya perilaku yang baik. Ya, syarat imam begitu deh. Ya, perilaku yang baik. Ya. Maka dia diangkat menjadi imam. Nah, di hadis yang kita baca di awal, innama ju'ilal imam liyu'tamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Dari awal saja imam sudah memerintahkan kepada kita, sawwu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Walaupun tidak tahu bahasa Arab, kita Bapak Ibu, saya yakin paham Bapak Ibu apa yang dimaksud imam tadi itu. Pasti paham. Artinya imam meminta agar makmum itu meluruskan saf, merapatkan saf. Itu perintah yang wajib diikuti oleh makmum. Iko ada loh Pak yang tagak sih, tidak peduli dia Pak. Ya, orang sudah meluruskan dan merapatkannya tidak peduli, tidak paham dia terhadap apa yang diperintahkan imam tadi, tidak paham dia Pak. Ya. Makanya ketika berbicara bahwa lurus dan rapat saf itu kesempurnaan sholat, ada ulama berpendapat ini kan satu kesatuan dia Pak. Beda dengan sholat sendiri. Kalau sholat sendiri terserah dia, tapi ini berjamaah. Makanya Bapak Ibu kalau ketemu orang yang tidak peduli dengan saf, Bapak Ibu tegur dia Pak. Jangan yang sah. Pak geser kemari sekete. Kok diam sah? Nyolah ini calik Pak Ranggang. Tapi nyodak lo nama mangecek kalau geser sekete Pak. Ke belakang sekete Pak. Apa kamu kubana mah? Harus begitu Pak. Ini kan wujud dari apa? Kesempurnaan sholat kan. Kenapa diam saja? Kok dibiarkan teman sebelah sudah jelas berjarak, tarik dia gitu. Geser kemari sekete Pak. Kok enggak? Sudahlah apa tidak peduli. Apa enggak lo namuh menyuruh orang tua untuk mendaki. Kan sama saja kedua tuh. Sama aja keduanya. Ya. Harusnya kan kerjasama untuk meluruskan. Ya kan meluruskan. Kerjasama Pak. Dan awak model itu loh. Nah, ya, loh. Dan apa tadi? Pak geser sekete. Kan gitu. Kok entahlah kok ada lo yang disuruh model itu berang nih Pak. Jangan ada lah urus-urus saja.
Kok adul? Saya pikir enggak ada. Kalau merapatkan dan meluruskan saf itu kan enggak ada orang kamera. Ya kan? Lurus rapat gitu. Itu bagian dari kesempurnaan sholat. Coba bayangkan kan, gara-gara bapak ibu 1-2 orang Pak, kesempurnaan sholat tidak didapatkan tuh. Gara-gara bapak ibu tuh. Ya kan? Ini satu kesatuan kata ulama. Ini bukan sholat sendiri. Kalau mau sholat sendiri lain hal itu Pak. Beda pasalnya itu. Ini sholat berjamaah. Ya. Sekali lagi, lurus dan rapatnya saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Coba bayangkan, kesempurnaan berarti kan nilai itu. Kalau sah, sah. Ya. Jadi kalau berbicara sah, tetap kita kan berbicara tentang nilai tadi itu Pak. Ada yang sholatnya dapatnya 1, ada yang dapatnya setengah, kan begitu. Jadi kan ke situ dia jadi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bahasa lurus dan rapat itu kan sudah kita pahami ya. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang rapat itu memang mempertemukan mata kaki dengan mata kaki. Ya kalau memang pahamnya seperti itu silakan. Tapi pendapat Syekh Al-Utsaimin tidak pun harus bersentuhan mata kaki dengan mata kaki. Yang penting tidak lewat anak kambing itu sudah rapat. Nah, jadi artinya ya tidak pun bersentuhan, tapi jangan renggang gitu. Nah, ada usaha merapatkan. Nah, itu yang sering kita singgung, ibu-ibu tagak di sajadah surang-surang. Sajadah gadang-gadang lo lebar, badan ketek. Nah, coba bayangkan tuh. Nah, berapa banyak rongga-rongga yang memang itu menunjukkan ketidaksempurnaan sholat. Kita sholat setiap hari Bu berjamaah, tapi dinilai tidak sempurna. Gara-gara apa? Gara-gara safnya tuh banyak nan renggang wah. Ya kan? Nah, ya. Sebab sajadah Turki Pak Maman. Badan-badan Indonesia. Nggak ketemu dia. Nggak ketemu. Ya kan? Ya silakan Bapak Ibu yang mau bawa sajadah bawa. Tapi kan bagaimana mengaturnya itu? Karena gara-gara renggang tadi, sholat kita jadi tidak sempurna. Bukan tidak sah ya Bu, tidak sempurna. Karena lurus dan rapatnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Nah, itu yang perlu menjadi catatan. Kesempurnaan sholat. Ya. Nah, ini yang susah itu kan tadi itu sajadahku baliri itu. Hanya ndak lo namu memijak sajadah kawan sebelah. Beko dirapek-rapean saf laba pindah lo nyoka kalapi sembayang orang paknya lah malih lo tuh. Ini harus diate sajadah hinyolo kan itu. Nah, ini yang bahaya ini. Ibu mengatur sajadah sebelum sholat atau setelah saf diatur sajadah baru ibu kembangkan? Tidak mau tanya ke ibu. Sajadah ibu kembangkan sebelum mengatur saf atau setelah diatur saf? Nah itunya. Nyala nyatur sajadahku dulu Pak. Atau tagak di situ saya. Tidak peduli. Harusnya ibu atur saf dulu sajadah tuang ke. Nah, bekolah selesai diatur lah rapat baru kambangan sajadah. Tidak masalah sajadah itu berlimpik-limpik beko Pak. Ya, karena sajadah mengikuti saf. Bukan saf mengikuti sajadah. Yang terjadi hari ini banyak saf mengikuti sajadah. Makanya ranggang-ranggang Pak. Nah, itu yang terjadi hari ini gitu. Nah, itu yang dirubah Pak ya. Jadi bukan saf mengikuti sajadah, sajadah itu nama mengikuti saf. Jadi sebelum saf lurus dan rapat, sajadah jangan dikembangkan dulu. Angke dulu. Nah, beko baru dikembangkan. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal saja imam sudah memerintahkan sawu sufufakum. Ya. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Ada juga imam yang mengatakan itu i'tadilu gitu ya. Istaqimu gitu ya. Artinya kan kalau i'tadilu itu berarti kan seimbangkan ya. Istaqimu kan lurus. Kalau keseimbangan itu Bapak Ibu, kalau ulama memahami kan kalau imamnya makmumnya 2 orang. Yang i'tadilu itu imam kan berada di antara 2 makmum. Itu yang i'tadilu itu. Makanya kalau Bapak hanya berdua orang ada imam, maka posisinya imam itu di tengah di antara keduanya. Itu yang i'tadilu tuh. Kalau ternyata makmum hanya bertiga, ya maka posisi i'tadilu itu kata ulama begini. Tuh nan katigo kan nan luruh. Tuh nan i'tadilu. Ya, seimbang dia itu maksudnya. Kok bertiga menjadi kok? Itu nak i'tadilu balik ke suwo.
Jadi sholat itu Bu, tidak ada kalau berjamaah tuh yang terbaik itu adalah saf paling kanan, saf paling kiri, tidak ada. Yang terbaik itu tadi lu seimbang dia. Kok adalah pemahaman harus nan kanan dulu Pak, nan kiri tinggal. Alah balik ke kanan. Rupanya balik ke kanan, AC itu ada di kanan tuh lupa. AC itu di kanan. Kok kejadian Pak di Mas Haji? AC sebelah kidahku ya agak rusak loh. Kan? AC sebelah kanan kencang angin Pak, balik ke kanan saja. Jadi mengajar AC-nya balik ke kanan. Nah, ini berarti kan tidak paham ilmu berjamaah. Bukan masalah AC-nya, tapi masalah keseimbangan. Ya, nah, itu yang disebut dengan i'tadilu. Itu yang diseimbangkan. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Dari awal saja imam sudah mengatakan untuk meluruskan dan merapatkan saf, kemudian menyeimbangkan kepada makmum, patuh makmum. Ya. Lalu kemudian fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbiru, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam itu bertakbir. Yang takbir itu yang mana? Kalau Allah itu belum takbir kata ulama. Allahu itu juga belum takbir. Yang takbir itu Allahu Akbar baru disebut takbir. Siapa mengatakan Allahu takbir Pak? Imam saja baru Allahu kok makmumnya sudah bergerak? Kan ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa kalau imam takbir maka bertakbirlah. Yang takbir yang mana? Takbir itu ya Allahu Akbar, itu takbir. Maka janganlah kalian bertakbir sampai imam bertakbir. Itu yang takbir itu Pak. Allahu Akbar itulah yang takbir. Ya. Ada jamaah ini kadang-kadang yang tidak sabar dia. Tidak sabar. Padahal beko salam kamu menunggu imamnya Pak. Tapi belum selesai takbir daripada imam, dia sudah bergerak. Kalau seandainya gerakan imam makmum sama dengan imam, itu kan makruh pendapat ulama. Makruh. Sesuatu yang tidak disukai Pak. Sama saja makmum dengan imam itu saja makruh Pak. Tidak disukai. Apalagi kalau gerakan makmum lebih cepat pula daripada gerakan imam. Ini yang kita maksud tadi. Orang kalau tidak khusyuk Pak, sholat tetap sah selama dia memenuhi syarat sah sholat atau rukun sholat. Tapi kalau tata cara sholatnya tidak mencontoh Nabi, maka bisa jadi sholatnya itu tidak dianggap dia. Ya, jadi Ibnu Umar itu pernah bertemu dengan seseorang Bapak Ibu, ya, yang sholat tapi lebih cepat gerakannya daripada imam Pak, lebih cepat. Apa kata Ibnu Umar? Ibnu Umar ini kan anaknya Umar bin Khattab yang hidup ya bersama Nabi. Ya. Jadi ketika Ibnu Umar berkata, la sholaita wahdak wa la sholaita ma'al imam, kan? Ada seseorang yang sholat tapi gerakannya mendahului imam. Lalu apa kata Ibnu Umar? Kamu tidak dianggap sholat sendiri, kamu juga tidak dianggap sholat berjamaah. Saya Bapak Ibu, ini tidak main-main, ini persoalan sholat Pak. Tidak mungkin Ibnu Umar berani mengatakan sholat orang itu batal Pak, kalau bukan dari Nabi itu. Tidak mungkin Pak. Jadi Ibnu Umar mengatakan, wahai fulan, engkau tidak dianggap sholat sendiri, engkau juga tidak dianggap sholat berjamaah. Alasannya apa Pak? Alasannya dia lebih cepat gerakannya daripada imam. Berarti kalau tidak dianggap sholat sendiri, tidak pula dianggap sholat berjamaah, maka sholatnya dianggap tidak diakui. Itu bahasanya Pak. Sholat sendiri tidak diakui. Sholat berjamaah tidak pula diakui. Dan Ibnu Umar tidak mungkin berani saja mengatakan hal tersebut, karena ini berkaitan dengan sholat ini Pak, tidak main-main. Ya kalau tiba di awak Pak, mengicik muda itu, oh tidak sah sholat, itu kan ya berani sekali gitu kalau tidak ada dalil yang menyertainya Pak. Dan Ibnu Umar mengatakan itu, yakin kita. Itu sumbernya tentu dari Nabi. Ya.
Kalau dalam hadis Nabi, orang yang lebih dulu gerakannya daripada imam atau mengangkat kepalanya lebih cepat daripada imam, itu kan kepalanya akan ditukar dengan kepala keledai, atau wajahnya atau bentuknya akan dirubah menjadi bentuk keledai. Nah, begitu Pak, ya, tercelanya orang yang sholat berjamaah tapi tidak patuh dengan imam, kan? Tidak ikut imam, dulu pula dia daripada imam, ya. Jadi memang bentuk kehati-hatian. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa tidak diselesaikan dulu takbir dari imam itu dulu? Allahu Akbar itu lebih utama, ya, supaya gerakan kita tidak mendahului imam atau bahkan tidak bersamaan dengan imam. Ya, betul-betul imam, ya, lebih dahulu daripada kita. Nah, itu demi kehati-hatian. Makanya tadi pembahasan, ya, khusyuk sebuah keutamaan, tapi tata cara sholat kalau tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi, bisa-bisa kita sholat berjamaah tapi tidak dianggap berjamaah. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini dijelaskan, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Apabila imam bertakbir maka bertakbirlah, dan jangan kalian bertakbir sampai imam itu bertakbir. Apalagi ibu-ibu di belakang tentu menunggu takbir selesai, kan itu. Kecuali ada satu yang belakangan ini memang dibahas sekali lagi oleh para asatidz kita, yang i'tidal itu. Ya, i'tidal ke sujud. Di situ ada tambahan satu lagi. Kalau dari i'tidal ke sujud, bagi mereka yang berada di belakang imam, tidak hanya menyelesaikan sami Allahu liman hamidah, tapi memastikan bahwa kening imam itu betul-betul sudah terletak di atas lantai, kan begitu dalam hadis Nabi. Lam yahni ahadun minna zahrahu hatta yaqa'a jabhatahu alal ard. Tidak ada satupun di antara kami yang membungkukkan punggung kami sampai dahi Nabi itu terletak sempurna di tempat sujud beliau. Ini untuk yang dari i'tidal ke sujud. Nah, begitu pemahaman kita bahwa imam itu diangkat, imam itu ditunjuk, tidak lain dan tidak bukan untuk diikuti, dipatuhi, gitu. Ya, ya. Kadang-kadang memang ada loh yang berpacu-pacu je imam, pacu je imam. Alun sampai imam di bawahnya lah dulu tiba di bawah, tidak sabar. Kecuali sekali lagi perbedaannya di mana? Yang boleh itu di mana nanti? Yang boleh itu di salam. Ya, kalau di salam sekali lagi kata imam, kalau imam tidak mengamalkan bacaan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, sehingga boleh jadi cepat salamnya, maka makmum boleh menunda salamnya untuk menyelesaikan baca doa itu, kata ulama. Itu saking pentingnya, Pak. Boleh dia. Nah, jadi kalau imam salam, dia selesaikan dulu, boleh. Beda dengan yang tadi, kalau imam takbir maka bertakbirlah. Kalau imam ruku maka rukuklah. Kalau imam sujud maka sujudlah. Maka tidak ada bahasa ambu alun selesai membaca oleh imam. Nah, duduk saja imam loh. Kamu selesai baca ambu. Oh, tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kalau ingin juga menasihati imam nanti selesai sholat. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Kalau imam sudah duduk di antara dua sujud, jangan Bapak Ibu paksakan membaca doa sujudnya sampai selesai. Langsung bangkit. Ya. Kalau imam kemudian sujud lagi setelah duduk di antara dua sujud, jangan diselesaikan bacaan Rabbighfirli warhamni wajibuni alun selesai bacaan lain. Atas serah imam lah sujudlah dulu. Oh, tidak boleh. Ya, pangkas saja itu, langsung sujud. Tapi kalau salam, pendapat ulama boleh makmum, ya, melambatkan dari salam imam. Kalau memang dia belum selesai membaca tasyahud akhir. Karena tasyahud akhir itu kan bagian dari rukun itu. Tasyahud akhir rukun, beda dengan tasyahud awal. Kalau tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir rukun, Pak. Makanya kalau orang tertinggal tasyahud awal, imam itu, kemudian imam berdiri diingatkan oleh makmum subhanallah, imam tidak boleh lagi turun. Karena posisi imam sudah berpindah rukun, tidak boleh kembali ke tasyahud awal. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu batal sholatnya itu. Batal. Makmum ketika membaca subhanallah, subhanallah itu hanya memberitahu imam harusnya imam duduk. Tapi imam tagak. Sampai di situ saja, Pak, supaya nanti imam sadar ada kesalahan. Nanti imam sujud sahwi.
Tapi jangan gara-gara makmum subhanallah ke subhanallah tuh imam yang sudah berdiri tadi Pak di rakaat ketiga duduk dia lagi, batal sholatnya. Itu yang batal. Ya, tidak boleh dia mundur ke belakang lagi Pak. Itu rukun itu. Ya, itu yang kadang-kadang terjadi ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang imam, mahasiswa juga Pak. Artinya imam dia. Ya, bakok balik dia. Yo makmum tuh subhanallah ke subhanallah ya. Ya, makanya jangan mundur, makmum saja nanti yang berdiri. Jangan dipaksa imam untuk duduk. Kalau dipaksa imam duduk itu berarti memaksa imam membatalkan sholatnya itu. Makmum saja nanti yang berdiri. Nah, nanti sebelum salam kan tinggal 2 kali sujud ya. Nah, itu yang disebut sujud syahwi dia. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi kalau tasyahud akhir rukun dia. Kalau tasyahud awal sunnah. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan mengikut imam. Kalau seandainya kita sedang sujud, imam duduk di antara 2 sujud, Allahu Akbar, kan begitu pendapat para ulama. Lalu kita menyelesaikan bacaan sujud nih, karena belum selesai Pak. Ternyata sebelum kita bangkit untuk duduk di antara 2 sujud, imam sudah sujud dulu, maka batal sholatnya karena sudah berpindah rukun. Itu yang bahaya. Karena sudah berpindah rukun kata ulama. Itu gara-gara tidak patuh ke imam. Kece imam Allahu Akbar. Ini baca aja lah. Jadi baca aja lah. Kalau Allahu Akbar itu Allahu Akbar. Selesai tidak selesai pokoknya ikuti imam itu. Ya. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Ikutnya selesai bacaan sujudnya dulu Pak. Apasnya kata gak imam sujud. Nah, perubahan rukun tadi itulah yang membatalkan sholat seorang hamba kata ulama. Karena sudah berpindah. Jadi lebih capek Pak bisa batal loh. Lebih lambe berubah rukun itu bisa batal juga. Nah, itu yang bahayanya gitu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan sholat berjamaah tadi ya. Nah, kecuali di salam sekali lagi boleh dia sedikit agak menunda. Nah, kalau di tasyahud awal itu disebut dengan sunnah, mufarokoh boleh di situ. Makanya kita ketemu Bapak Ibu ketika imam berdiri, saya pernah ketemu itu Pak. Ada yang ikut imam, ada yang dia memisah dari imam. Boleh kedua-duanya, tidak ada masalah. Jadi ketika sholat asar, imam ini sudah berdiri di rakaat ketiga sempurna Pak, tidak duduk tasyahud awal, diingatkan oleh jamaah. Subhanallah, imam tahu, tapi imam tidak mau dia kembali Pak. Sebagian dari jamaah ada yang berdiri ikut imam, sebagian memisah dia dari imam. Itu yang disebut mufarokoh sunnah. Boleh, tidak dilarang Pak. Apa arti mufarokoh sunnah itu? Dia memisah bahwa dia tidak lagi ikut dengan imam, dia selesaikan sholat sendiri sampai selesai. Itu yang mufarokoh. Boleh, itu namanya mufarokoh sunnah. Jadi waktu itu saya mengikuti imam, ada 2 orang jamaah yang mufarokoh dari imam Pak. Apakah itu dilarang? Enggak, mufarokoh sunnah namanya itu. Mufarokoh itu kan ada yang wajib, ada mufarokoh sunnah, ada mufarokoh mubah, ada mufarokoh itu yang makruh, ada lagi mufarokoh yang haram gitu. Nah, itu masuk dalam kategori mufarokoh yang sunnah. Kalau mufarokoh mubah banyak contohnya itu Pak. Contoh imam terlalu panjang baca ayat Pak. Awak jam naik pesawat kola dake itu kan, misah saja mufarokoh, tidak apa-apa. Artinya dalam hati mengatakan saya tidak lagi ikut dengan imam. Nah, setelah selesai sholat bagaimana? Kalau Bapak Ibu mufarokoh dari imam, kemudian selesai sholat, imamnya belum selesai sholat, kemana ibu jalannya? Jalan saja di hadapan makmum tuh. Apakah dilarang? Enggak, karena kalau sholat berjamaah sutrahnya itu di depan. Makanya di beberapa masjid akan terlihat nanti di hadapan imam itu ada sutrah, macam-macam lah tingginya ya. Ada yang setinggi punuk unta, ada yang lebih tinggi lagi. Itu sutrahnya jamaah di situ. Ya, dan ini pernah kita bahas sekali lagi Bapak Ibu. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu keburu takana kompor alun mati leh, boleh mufarokoh dari imam? Boleh. Ya bala ibu ka sholat sementara pangana kompor ko itu ya. Maka ibu mufarokoh saja. Mufarokoh itu artinya memisah dari imam. Sholat ibu berbeda dari imam. Imam alun ruku lah, ibu ruku saja sama Allah. Sholat selesaikan. Setelah selesai salam kanan salam kiri, ibu lewat saja di hadapan jamaah itu sampai keluar. Tidak apa-apa. Maka Bapak Ibu kalau ada orang lewat di hadapan Bapak Ibu ketika sholat berjamaah, jangan dihalang-halangi loh, tidak boleh. Jangan dihalangi. Yang menghalangi itu kalau sholat sendiri. Kalau Bapak Ibu sholat sendiri, ada batasan sutrahnya. Sutrah itu kan tempat sujud ya, sejarak dia sujud. Kalau ada sesuatu lebih bagus lagi gitu ya. Umpamanya ada
papan-papan yang setinggi punuk unta. Kalau enggak itu berarti ujung dari sajadah itu juga sutra. Kalaupun tidak, pendapat ulama, sepanjang dia sujud itu sutra, lewat di hadapannya tidak ada masalah. Kalau sendiri, kalau lewat juga maka dihalangi dengan tangan. Kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat berjamaah tidak boleh dihalang-halangi. Oh lewatnya lewat, biasa saja, tidak ada masalah. Karena Ibnu Abbas pernah mengalami hal tersebut dan tidak dianggap bahwa itu sebuah kesalahan. Baik, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, mungkin itu poin dari kajian kita sholat berjamaah, mengingat-ingatkan. Kalau ada diskusi dan tanya jawab, ada berapa menit lagi kita Ustaz? 5, 4, silakan Ibu. Ini waktu salat berjamaah Ustaz, saat imam membaca Al-Fatihah, nanti bapak-bapak kan aminkan dengan suara amin, Ya. keraskan. Apakah amin kaum ibu boleh juga dengan suara amin keras itu mengaminkan Ustaz? Baik, terima kasih Ibu. Pendapat ulama, kaum perempuan boleh ikut mengaminkan tapi terdengar untuk dirinya sendiri saja. Nah, jadi mengaminkannya boleh deh. Tapi jangan sekeras laki-laki mengaminkan. Karena amalan itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat ya, sahabiah ya. Artinya kaum perempuan di zaman Nabi itu tidak ada yang mengeraskan amin. Kecuali laki-laki. Tapi boleh perempuan membaca amin sebatas didengarnya sendiri. Karena kan hadis itu bersifat umum dia. Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka katakanlah amin, dan itu berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Cuman caranya kalau laki-laki dikeraskan, kalau perempuan sebatas untuk dirinya sendiri. Amin gitu ya. Maka dapat keduanya. Barang siapa yang bacaan aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa yang telah lalu. Amni Nur Baits pembahasan berkaitan dengan ini, Pak. Aduh, orang yang pamalih mana baca amin? Kau pamalih? Semangat baca amin tuh, Pak. Kok antara yuju indak mengamik? Amin tuh ya, amin. Itu yang amin tuh Kok indak mengamik? Sebanyak itu jamaah, kemudian 10 orang saya baca amin. Bapak Ibu sekali lagi kata ulama, bagi bapak-bapak membaca amin tuh ya semangat Pak, keras amin tuh, amin kan begitu. Tidak mengamik itu tidak amin tuh di dalam hati. Begitu Bu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Dari Bapak. Tata tertib sholat berjamaah Iya. dengan kursi. Oh di atas kursi. Gimana Ustaz? Ya. Kadang kursi itu nggak ada ukuran susah, tapi kakinya. Oh. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Makanya memang saya mendengar kajian dari para asatidz yang berkaitan dengan hal seperti itu. Pertama, kalau dapat posisinya jangan di tengah gitu. Kalau dapat di pinggir gitu ya. Nah, karena kalau di tengah itu nanti kan kiri kanan ya. Tapi kalau di pinggir boleh jadi kan bagian ke arah satunya saja lagi yang mungkin agak berjarak. Ya artinya begini Pak, kalau memang orang itu pakai kursi, ya tentu tidak mungkin pula kita terlalu dekat pula gitu Pak ya. Jadi artinya kalau orang pakai kursi dikembalikan di mana letak nyamannya dia sholat. Ya artinya kalau dia nyaman memang agak sedikit terbuka kakinya ya itulah yang membuat dia nyaman gitu kan. Nah, dan kita ya berusaha untuk mendekati ya, tapi tidak pula kemudian mengganggu sholat kita. Karena boleh jadi kalau terlalu dekat nanti Pak dalam posisi ruku atau sujud jangan-jangan kanelus lutut apa tuh dia kan terlalu dekat. Mungkin itu saja dijaga Pak. Saya tidak menemukan kalau yang berdiri sempurna tadi kan jelas mata kaki ketemu mata kaki atau tidak pun bertemu tapi rapat. Tapi kalau yang duduk tadi ya balik lagi. Tapi saya pernah bertemu seorang bapak, mohon maaf, yang badannya agak gadang Pak. Memang nyagi tahu jangan dakik-dakik jambu beko tainci jambu aja. Memang dikasih tahu Pak. Jadi dia nanti kalau duduk duduk tasawuf akhir memang tamakan sampai kuenya Pak. Atunya kecen dari awal dia dakik-dakik mana jambu aja. Jarak seketek. Ya kalau lah model itu kecenya Pak awak dakik juga ya tempi Pak. Badan gadang kan. Jadi kalau memang seperti itu ya kita berserah diri saja kepada Allah bahwa kita sudah berusaha untuk merapatkan, tapi karena kondisi keadaan badan seseorang Pak yang membuat kemudian kita tidak terlalu merapatkan. Ya. Karena memang ada pula orang yang duduk tasyahud akhir ku cuma nyanda kawak Pak.
Menyanda gak ya bala kan. Ini memang posisi menyanda awak lah model kan. Ya berlapang-lapang sajalah kita di dalam sholat. Jadi kalau memang menghadapi hal-hal yang seperti itu ya apa namanya banyak bersabar. Ya, namanya kan sholat berjamaah mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir cukup Bapak Ibu kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat dalam rangka ya mengulang-ulang kembali terutama berkaitan dengan sholat berjamaah. Jangan sampai seperti yang disampaikan Ibnu Umar, kita sholat berjamaah tapi tidak dianggap berjamaah dan tidak pula dianggap sholat sendiri. Kita ruku dan sujud tapi ternyata pendapat ulama sholat kita itu dianggap batal. Karena apa? Karena kita mendahului atau lebih lambat pula daripada imam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.